Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya, selamat malam. Ketemu lagi nih bersama saya Ahmad Munir di Gelaran Simpati ya, siaran malam pengantar tidur. Untuk edisi malam minggu kali ini, kita berada di momen spesial gitu ya, karena selain berada di bulan suci Ramadan, sebentar lagi kita juga akan segera menyambut datangnya hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri ya. Namun sayang banget nih Sobat Simpati ya, di Lebaran, dimana kita tahu sebagai momen yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh kita ya, yang berada di perantauan untuk bisa pulang kampung, bisa pulang ke tanah kelahiran gitu ya. Sayangnya karena pandemi sampai saat ini juga masih belum kelar juga gitu ya, pandemi masih belum berakhir. Jadi pemerintah secara resmi telah melarang adanya mudik ya, mulai tanggal 6 Mei kemarin sampai dengan tanggal 17 Mei entar pasca Lebaran. Ya, semoga aja Sobat Simpati, suasana yang seperti ini tetap bisa kita nikmati gitu ya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus happy, karena kebahagiaan adalah salah satu hal penting ya di saat pandemi seperti ini. Karena kita tahu kebahagiaan juga akan mendorong imunitas kita tetap bagus gitu ya. Jadi walaupun kita nggak bisa pulang kampung, jangan bersedih, tetap kita nikmati momen-momen spesial bersama orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini. Baik, Sobat Simpati, di malam hari ini kita kembali pengen ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum beristirahat. Ya, seperti biasa, obrolan ini hanya untuk melepaskan kepenatan aja. Ya, syukur-syukur kalau ada manfaatnya ya. Baik, Sobat Simpati, malam hari ini saya coba ingin mengajak kamu ya untuk membayangkan. Coba kita bayangkan, ketika dua orang saling jatuh cinta, pastinya mereka saling mendengarkan satu sama lain gitu ya. Mereka saling menghormati, mereka juga menjadi penuh kasih gitu ya, menjadi penuh kasih satu sama lain. Bila yang satu disakiti, yang satunya pasti juga ikut merasakan penderitaan dari pasangannya. Mereka ingin mendengar cerita tentang pengalaman sehari-hari pasangannya, mulai dari ya apa aja lah ya, apa aja yang telah dihadapi sepanjang hari, itu bakal menjadi topik yang menarik untuk ditanyakan kepada pasangannya. Mereka melakukan sikap penuh kasih semacam ini sih sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, mungkin kamu juga pernah ngalamin dulu gitu ya. Itu bukan karena sebuah kewajiban gitu ya. Kita melakukan sikap penuh kasih semacam ini lebih karena didasari perasaan cinta. Berbagi cerita, saling belajar, dan berbagi pengalaman gitu ya. Itu merupakan sebuah momen istimewa atau quality time ya, yang bisa menjadi sumber kegembiraan bagi mereka. Ya, sikap penuh kasih ini bisa didefinisikan sebagai perasaan simpati, yaitu kita berusaha untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Ya, Sobat Simpati, umumnya kita bakal merasakan simpati ketika melihat orang lain menderita. Kita menjadi tergerak untuk meraihnya. Kita tergerak untuk membantunya dan mendukungnya dengan penuh pengertian. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi pada kebanyakan pasangan yang telah menjalin hubungan cukup lama nih. Setahap demi setahap ya, seiring berjalannya waktu, kita kehilangan rasa kasih kepada pasangan kita. Entah gimana caranya gitu ya. Kita mulai melihat pasangan kita dari sudut pandang yang lain gitu. Yang tidak sama lagi dengan cara kita menghadapi orang lain. Ya kalau mau jujur ya, kita yang udah lama ya menjalin hubungan cinta dengan pasangan kita menjadi tidak lagi menghargainya. Dan lupa atau tidak menyadari kenyataan bahwa pasangan kita itu sebenarnya juga manusia gitu ya. Yang bisa merasakan sakit dan penderitaan seperti orang lain. Ya, masalahnya adalah kita dengan mudah merasa terharu melihat seseorang yang tidak kita kenal kelaparan, sakit, terluka, atau berduka karena kehilangan. Tetapi lucunya, kita sering sekali gagal membuka hati untuk pasangan kita ya. Pasangan kita sendiri yang merupakan orang yang paling kita cintai di dunia ini. Ya, lebih-lebih kalau misalnya ini menyangkut masalah atau persoalan sehari-hari gitu ya. Kita begitu abai, bahkan ya sangat mudah sekali kita menyakiti perasaannya.
dengan omongan kita, mungkin dengan tingkah laku kita gitu ya. Yang ya kita berasa itu biasa-biasa aja gitu. Padahal itu juga sangat menyakiti perasaan dan hati pasangan kita. Ya bersyukurlah buat kamu yang sampai saat ini masih belum kehilangan rasa kasih terhadap pasangan kamu gitu ya. Ya kalau bisa tetaplah bersikap penuh kasih semacam itu agar ikatan cinta kalian tetap kokoh dan mantap. Kokoh tak tertandingi gitu ya. Tapi kalau misalnya saat ini kita merasa hubungan kita dengan pasangan kita telah kehilangan rasa kasih ya, atau perasaan itu mulai luntur, ya kita harus segera mencoba. Kita harus segera berusaha untuk bisa memperolehnya kembali. Kita harus berusaha membangun kembali gitu ya, agar kita bisa bersikap penuh kasih terhadap pasangan kita. Caranya gimana? Ya caranya gampang banget sih sebenarnya. Karena pada dasarnya hanya satu yang perlu kita lakukan, yaitu kita hanya perlu menyadari dan mengingat bahwa pasangan kita adalah manusia biasa. Dia bisa merasakan sakit, dia juga bisa merasakan takut, ragu, dan cemas sama seperti orang lain. Ketika dia takut atau perasaannya terluka, dia juga membutuhkan pelukan penuh cinta kasih dari kita sebagai tempat perlindungan dan curahan hatinya. Ketika pasangan kita mengalami hari sial, marah, dan frustasi, dia juga membutuhkan tempat untuk menumpahkan unek-uneknya. Dia juga membutuhkan tempat untuk mengungkapkan perasaannya tanpa harus mendapatkan reaksi negatif atau defensif dari kita. Karena sebenarnya yang dia butuhkan adalah cinta kasih dan pengertian kita. Dia ingin kita mengulurkan tangan dan membuka hati baginya. Bila semua ini bisa kita lakukan, maka hasilnya adalah kehidupan cinta kita akan berkembang dengan sehat dan membahagiakan. Ya, Sobat Simpati, semoga kita selalu memiliki semangat ya untuk menjaga dan merawat hubungan cinta kasih kita dengan pasangan kita, sehingga sikap penuh kasih dan saling menghormati selalu bisa kita utamakan dalam setiap interaksi kita dengan pasangan kita. Sehingga suasana yang ada dalam rumah tangga kita adalah suasana yang menyenangkan, suasana yang menghangatkan, yang bisa memberikan banyak kebahagiaan bagi setiap penghuninya. Amin. Baik Sobat Simpati, cukup sampai di sini dulu ya sharing-sharing kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk like atau komen serta subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tetap semangat, tetap happy. Sampai ketemu di lain waktu. Saya Ahmad Munir pamit. Salam simpati.